Hari ini tim Garuda akan berhadapan dengan raksasa Asia Australia. Laga krusial, laga yang sangat penting atau laga hidup mati bagi kedua kesebelasan guna memuluskan jalan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Mimin prediksi siapa pemenang dalam laga hidup mati ini bakal mempunyai kans lebih besar untuk mendampingi Jepang lolos langsung ke Piala Dunia 2026, tanpa harus melewati babak-babak selanjutnya atau round 4. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Hari ini tim Garuda akan berhadapan dengan raksasa Asia Australia. Laga krusial, laga yang sangat penting atau laga hidup mati bagi kedua kesebelasan guna memuluskan jalan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Mimin prediksi siapa pemenang dalam laga hidup mati ini bakal mempunyai kans lebih besar untuk mendampingi Jepang lolos langsung ke Piala Dunia 2026, tanpa harus melewati babak-babak selanjutnya atau round 4. Berikut Mimin prediksi kembali, The Dream Team and the Winning Team yang cocok untuk mengalahkan Australia. Posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Martin Paes. Martin Paes telah tiba di Sydney pada 18 Maret 2025, setelah menempuh perjalanan panjang dari Dallas, Amerika Serikat, untuk bergabung dengan timnas Indonesia menjelang laga melawan Australia. Sebagai kiper utama FC Dallas, Paes mencatatkan lebih dari 3.100 menit bermain di semua kompetisi musim ini, menunjukkan konsistensi dan kebugarannya. Sebaliknya, Emil Audero, kiper lainnya di skuad Garuda, memiliki waktu bermain yang lebih sedikit, sekitar 1.000 menit lebih sedikit dibandingkan Paes. Martin Paes juga memiliki pengalaman berharga melawan Australia, di mana pada pertemuan sebelumnya ia berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dengan melakukan 5 penyelamatan krusial, sehingga pertandingan berakhir imbang 0-0. Untuk menjaga fokus jelang pertandingan penting, Paes memiliki kebiasaan menghapus aplikasi media sosial seperti Instagram dan TikTok dari ponselnya 2 hari sebelum laga. Hal ini dilakukannya untuk menghindari distraksi dan tetap berkonsentrasi penuh pada pertandingan. Dengan kondisi fisik yang prima, pengalaman bermain yang konsisten, serta persiapan mental yang matang, Martin Paes berada dalam posisi yang kuat untuk menjadi kiper utama timnas Indonesia dalam laga melawan Australia. Selanjutnya, posisi bek kiri masih dipercayakan kepada the one and only Kelvin Verdong. Kelvin Verdong, bek kiri timnas Indonesia, menunjukkan kesiapan yang menjanjikan jelang laga melawan Australia. Pada 16 Maret 2025, ia tampil penuh selama 90 menit dan berperan penting dalam kemenangan NEC Nijmegen atas lawannya di Eredivisie. Dengan performa konsisten di level klub dan pengalaman internasional yang terus bertambah, Verdong berada dalam kondisi optimal untuk mengisi posisi bek kiri timnas Indonesia dalam laga mendatang melawan Australia. Selanjutnya, posisi bek tengah masih dipercayakan kepada the one and only Bang Jai atau Jai Itzes. Jai Itzes, bek tengah sekaligus kapten timnas Indonesia, berada dalam kondisi prima menjelang laga melawan Australia. Pada 16 Maret 2025, ia tampil penuh selama 90 menit bersama Venezia dalam pertandingan Serie A melawan Napoli. Usai pertandingan tersebut, Itzes langsung bertolak ke Sydney untuk bergabung dengan skuad Garuda, menunjukkan dedikasinya yang tinggi. Dalam konferensi pers pada 19 Maret 2025, Itzes menegaskan bahwa ia tidak merasa tertekan menjelang pertandingan penting ini. Sebaliknya, ia merasa mendapatkan dukungan lebih dan bertekad memberikan segalanya untuk Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat tim, terutama dengan kehadiran pemain-pemain baru, dan percaya bahwa Indonesia dapat menunjukkan eksistensinya di kancah sepak bola internasional. Dengan kondisi fisik yang optimal, mental yang kuat, dan pengalaman bermain di level tinggi, Jai Itzes siap memimpin lini pertahanan timnas Indonesia sebagai bek tengah dan kapten dalam laga melawan Australia. Selanjutnya, posisi bek tengah masih dipercayakan kepada the one and only Maes Hilgers. Maes Hilgers, bek kanan timnas Indonesia, berada dalam kondisi fisik yang baik menjelang laga melawan Australia. Meskipun FC Twente, klubnya, mengalami kekalahan 2-6 dari Feyenoord pada 16 Maret 2025, Hilgers tetap menunjukkan profesionalisme dan dedikasinya. Setelah pertandingan tersebut, Hilgers segera bergabung dengan skuad Garuda di Sydney. Ia terlihat berinteraksi positif dengan rekan setimnya, Justin Hubner, dengan bertukar jersey klub, menunjukkan semangat kebersamaan dalam tim. Dengan kondisi fisik yang prima dan mental yang optimis, Maes Hilgers siap mengisi posisi bek kanan timnas Indonesia dalam laga melawan Australia. Selanjutnya, posisi wing bek kiri dipercayakan kepada Dean James. Dean James, bek kiri yang baru saja dinaturalisasi, telah bergabung dengan skuad timnas Indonesia di Sydney jelang laga melawan Australia.
Ia tiba bersama Max Hilgers dan Jay Itzes setelah terbang dari Dubai. Musim ini, Dean James tampil reguler bersama Go Ahead Eagles di Eredivisie, mencatatkan 27 penampilan dengan kontribusi 2 gol dan 3 assist. Meskipun sempat absen pada 4 pertandingan akibat cedera antara pekan ke-6 hingga pekan ke-9, Dean James berhasil kembali ke performa terbaiknya. Dengan kondisi fisik yang prima dan semangat tinggi, Dean James siap mengisi posisi wing back kiri timnas Indonesia dalam laga melawan Australia. Selanjutnya, posisi gelandang tengah pertama dipercayakan kepada Joey Pelupesi. Joey Pelupesi, gelandang tengah yang baru saja dinaturalisasi, telah bergabung dengan skuad timnas Indonesia di Sydney jelang laga melawan Australia. Ia tiba bersama Emil Audero dan Dean James setelah menyelesaikan proses naturalisasi di KBRI Roma pada 10 Maret 2025. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memiliki hubungan panjang dengan Pelupesi, mengenalnya sejak 13 tahun lalu saat Kluivert menjadi pelatihnya. Kedekatan ini dapat mempermudah adaptasi Pelupesi dalam tim. Dengan kondisi fisik yang prima dan pengalaman internasional, Joey Pelupesi siap memperkuat lini tengah timnas Indonesia sebagai gelandang bertahan yang krusial dalam laga melawan Australia. Selanjutnya, posisi gelandang tengah kedua dipercayakan kepada Tom Haye. Tom Haye, gelandang tengah timnas Indonesia, berada dalam kondisi prima menjelang laga melawan Australia. Ia tiba di Sydney pada 15 Maret 2025 bersama beberapa rekan setim lainnya. Dalam wawancara terbaru, Tom Haye menegaskan tekadnya untuk meraih kemenangan dalam setiap pertandingan, termasuk melawan Australia. Ia menyatakan bahwa tim tidak datang untuk mencari hasil imbang, tetapi untuk mengamankan 3 poin penuh. Dengan kondisi fisik yang optimal dan semangat juang tinggi, Tom Haye siap memperkuat lini tengah timnas Indonesia dalam laga melawan Australia. Selanjutnya, posisi gelandang tengah ketiga dipercayakan kepada Ivar Jenner. Ivar Jenner, gelandang tengah timnas Indonesia, menunjukkan kondisi yang menjanjikan menjelang laga melawan Australia. Pada 21 Januari 2025, ia tampil sebagai starter bersama klubnya di Eropa, menunjukkan performa yang konsisten. Grafik permainan Ivar Jenner di tim Garuda dari hari ke hari, dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, kualitas permainannya selalu meningkat dan selalu tampil konsisten. Dengan kondisi fisik yang optimal dan semangat tinggi, Ivar Jenner siap memperkuat lini tengah timnas Indonesia dalam laga melawan Australia. Selanjutnya, posisi wingback kanan dipercayakan kepada the one and only Kevin Dix. Kevin Dix, bek kanan timnas Indonesia, mengalami cedera engkel saat membela FC Copenhagen melawan Chelsea pada 7 Maret 2025. Meskipun demikian, ia telah bergabung dengan skuad Garuda di Sydney jelang laga melawan Australia. Setibanya di Sydney, Dix langsung mengikuti sesi latihan bersama tim. Tim medis telah melakukan pemeriksaan magnetic resonance imaging, MRI, untuk memastikan kondisi cederanya. Hasil MRI menunjukkan bahwa cederanya tidak serius. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menyatakan, hasil MRI tidak menunjukkan ke arah serius cederanya. Meskipun demikian, kondisi Dix masih dalam pemantauan untuk memastikan kesiapannya dalam pertandingan melawan Australia. Pelatih Patrick Kluivert telah menyiapkan alternatif di lini pertahanan jika Dix belum siap sepenuhnya. Dengan hasil MRI yang positif dan pemantauan berkelanjutan, ada harapan Kevin Dix dapat memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia dalam laga melawan Australia. Selanjutnya, posisi gelandang serang kiri dipercayakan kepada Eliano Reijnders. Eliano Reijnders, gelandang serang kiri timnas Indonesia, telah tiba di Sydney bersama rekan-rekannya, termasuk Emil Audero, Kelvin Verdong, dan Shane Patinama, untuk persiapan menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah tiba, Reijnders langsung bergabung dalam sesi latihan tim. Meskipun pelatih Patrick Kluivert mengakui bahwa timnya mengalami sedikit kelelahan akibat perjalanan panjang, kondisi keseluruhan skuad tetap baik dan siap tampil maksimal melawan Australia. Dengan kondisi fisik yang optimal dan semangat tinggi, Eliano Reijnders siap memberikan kontribusi signifikan sebagai gelandang serang kiri dalam laga melawan Australia. Selanjutnya, posisi gelandang serang kanan atau striker dipercayakan kepada Ole Romeni. Ole Romeni, penyerang timnas Indonesia, menunjukkan kesiapan optimal menjelang laga melawan Australia. Setibanya di Sydney, ia langsung mengikuti sesi latihan bersama skuad Garuda. Romeni mengungkapkan antusiasmenya dalam menjalani latihan perdana dan berpotensi menjalani debut bersama timnas Indonesia. Ia menyatakan menikmati sesi latihan dan siap memberikan yang terbaik untuk tim. Dengan kondisi fisik yang prima dan semangat tinggi, Ole Romeni siap berperan sebagai gelandang serang kanan atau striker dalam laga melawan Australia.
Demikian The Dream Team and the Winning Team dari Mimin. Semoga hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi seluruh masyarakat Indonesia di seluruh penjuru Nusantara. Kita doakan bersama-sama guys, semoga tim Garuda mampu menaklukkan raksasa Asia Australia di Sydney Football Stadium. Amin. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.